Salah satu dari dua klub terbesar di dunia yang menyebut Manchester sebagai rumah mereka sedang berada di puncak kejayaan. Tidak diragukan lagi, Manchester City saat ini adalah salah satu klub terbesar dan tersukses di dunia. Tetapi bagaimana mereka bisa sampai di sini? Bagaimana klub yang pernah mendekam di kasta ketiga piramida sepak bola Inggris kemudian mampu bangkit lalu menaklukkan sepak bola dunia? Mari kita simak perjalanannya. City striking no time. Kevin De Bruyne, freedom of the red box. Sebelum kita membahas bagaimana Manchester City bisa berada di tempat mereka sekarang, penting untuk kita mengetahui sejarah klub ini. Manchester City memang memiliki banyak sejarah dan tidak semuanya merupakan kegagalan. Klub ini secara resmi didirikan pada tahun 1894, meskipun asal-usulnya bisa ditelusuri kembali ke tahun 1880, saat didirikan sebagai Saint Mark's atau West Gorton. Kemudian menjadi asosiasi klub sepak bola Ardwick pada tahun 1887, sebelum akhirnya menjadi Manchester City pada tahun 1894. Tetapi penting untuk dicatat bahwa Manchester City pada suatu saat adalah klub yang lebih besar di Manchester. Mereka juga yang pertama dari dua klub besar Manchester yang memenangkan Piala FA saat mengalahkan Bolton Wanderers dengan skor 1-0 di final tahun 1904. Mereka memenangkan gelar Liga Divisi 1 pertama mereka pada tahun 1937. Dan pada musim yang sama, Manchester United terdegradasi. Pada kenyataannya, tahun 1930-an menyuguhkan perbandingan yang mencolok dalam keberuntungan kedua klub Manchester. Di saat Manchester City membuat sebuah pencapaian, Manchester United justru berada pada jurang kebangkrutan. Manchester City juga berbagi stadion dengan Manchester United pada tahun 1923 dikarenakan Old Trafford yang mengalami kerusakan selama Perang Dunia Kedua. Kita sering melewatkan sebagian besar sejarah Manchester City saat membahas sejarah City era pria asal Abu Dhabi itu. Namun pembahasan akan menjadi tidak lengkap tanpa penyebutan era tersukses mereka selama ini. Musim 1967-68 Manchester City memenangkan gelar Liga Divisi 1 untuk kedua kalinya, ketika mereka mengalahkan Newcastle United pada hari terakhir musim kompetisi. Kemudian mengalahkan Manchester United untuk meraih gelar yang lebih sukses ketika mereka memenangkan Piala FA pada tahun 1969. Semuanya menjadi lebih manis ketika Manchester City memenangkan Piala Eropa pertama kalinya dengan meraih Piala Winners pada tahun 1970. Pada musim yang sama mereka juga memenangkan Piala Liga dan menjadi tim kedua dalam sejarah Inggris yang berhasil meraih Piala Eropa dan Piala Domestik. Pemain seperti Max Summerby dan Colin Bill adalah sosok penting di balik pencapaian klub tersebut. Namun tahun 1970-an juga menjadi awal kemunduran klub karena terjadi permasalahan internal manajer dan dewan klub. Permasalahan yang membawa klub ke lubang degradasi. Hari tergelap dalam sejarah City pastinya saat mereka terdegradasi ke Divisi 3. Mereka menjadi klub kedua yang menjadi pemenang Piala Eropa yang terdegradasi ke Divisi 3. Kemudian mereka bangkit dan kembali memenangkan playoff dramatis melawan Gillingham yang membuat Paul mencetak gol penyeimbang di saat-saat terakhir untuk membantu City bangkit dari ketertinggalan 2 gol dan akhirnya menang melalui adu penalti. Promosi 2 kali berturut-turut membawa City kembali ke Premier League meskipun mereka terdegradasi lagi pada tahun 2001. Kevin Keegan mengambil alih sebagai manajer dan berhasil membawa klub promosi ke Premier League dengan memenangkan gelar divisi Championship pada tahun 2003. Namun setelahnya klub menjalani 4 musim yang berat karena hanya mampu berkutat di papan tengah Premier League. Tetapi segalanya akan segera berubah pada tahun 2007. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra mengakuisisi 75 saham di klub dengan nilai 81 juta pound sterling. Dia kemudian menunjuk mantan manajer Inggris Sven-Goran Eriksson
sebagai pelatih baru. Reputasi Shinawatra sangat buruk karena ia terjerat kasus korupsi di negaranya sendiri. Namun ada harapan besar bahwa pengambil alihan ini akan membantu Manchester City bisa kembali on track di ketatnya persaingan Premier League. Kemudian dana sekitar 60 juta pound sterling diinvestasikan demi merealisasikan klub yang mampu memainkan sepak bola yang atraktif. Uang tersebut dihabiskan untuk membeli pemain-pemain seperti Elano, Valeri Bojinov, Vedran Korluka, dan Martin Petrov. Musim dimulai dengan cerah dan di awal musim Manchester City memenangkan derby Manchester dengan kemenangan di kandang melawan MU dengan skor 1-0. City mempertahankan tempo permainan di awal musim, dan pada pertengahan musim mereka melayang di sekitar posisi kelima. Namun momentum awal musim itu menghilang dan kemudian City merosot ke posisi ke-9 yang di pertandingan terakhir berakhir dengan kekalahan memalukan 8-1 di kandang Middlesbrough. Memang City berhasil lolos ke Piala UEFA berdasarkan poin UEFA Fair Play. Namun itu tidak cukup untuk menyelamatkan karir Eriksen. Eriksen kemudian dipecat dan digantikan oleh Mark Hughes. Kasus korupsi yang dialami Shinawatra yang berujung pada penyitaan sebagian besar aset-asetnya membuat klub pun terkena imbasnya. City berada dalam kondisi keuangan yang morat-marit, dan kemudian masuklah Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, seorang anggota keluarga kerajaan Uni Emirat Arab, telah tiba dengan kelompok Abu Dhabi United untuk mengambil alih klub. Kedatangan mereka bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena hanya 5 tahun yang lalu klub lain di Inggris dibeli oleh miliarder Rusia, Roman Abramovich, dan koceknya yang dalam telah membantu Chelsea untuk bersanding dengan para petinggi Premier League seperti MU, Arsenal, Liverpool, dan Manchester City. Sulaiman Al-Fahim yang mewakili Sheikh Mansour pada saat itu melihat Manchester City sebagai klub yang pas dan ingin segera menjadikannya sebagai salah satu yang terbesar di Inggris. Manchester City kemudian akan berubah dalam beberapa jam setelah akuisisi. Sang bos baru memutuskan untuk mengucurkan uang tunai penandatanganan Robinho dengan biaya yang merupakan rekor saat itu sebesar 32,5 juta pound sterling dari Real Madrid. Mereka juga melakukan penawaran yang gagal seperti 30 juta pounds untuk Dimitar Berbatov dari Tottenham yang memutuskan untuk pergi ke sisi merah Manchester. Menurut beberapa sumber, City juga menawar 30 juta pounds untuk David Villa dari Valencia dan Mario Gomez dari Stuttgart. Pada hari itu pemilik baru kota Manchester telah datang dengan visi yang jelas. Mereka ingin menjadikan City sebagai klub top di Inggris. Meskipun gagal mendaratkan semua target transfer, City masih membuat headline yang mencolok dengan pemain yang masuk seperti Pablo Zabaleta, Sean Wright-Phillips, Craig Bellamy, Nigel de Jong, Shay Given, dan lain sebagainya. Namun dana lebih dari 100 juta pound sterling yang telah digelontorkan tidak membawa kesuksesan instan. Di bawah Mark Hughes, City finish di urutan ke-10 di Liga. Dan meskipun mereka telah berjuang dengan baik untuk mencapai perempat final Piala UEFA, musim ini terbukti menjadi kekecewaan secara keseluruhan. Namun manajemen City tentunya tidak akan menyerah begitu saja. Musim 2009-2010 kita kembali melihat masuknya banyak pemain baru dengan lebih dari 100 juta pound sterling yang telah dihabiskan. Akuisisi terbesar adalah Carlos Tevez dari Manchester United, serta Emmanuel Adebayor dan Kolo Toure dari Arsenal. Meskipun menjalani awal yang menjanjikan, namun serangkaian hasil imbang di pertengahan musim juga berarti jika waktu Mark Hughes sudah habis. Manchester City kemudian menunjuk Roberto Mancini, dan dia memiliki dampak signifikan saat City mengakhiri musim di urutan ke-5.
mendapat jatah kualifikasi untuk babak playoff Liga Eropa, dan menunjukkan peningkatan kualitas sepak bola yang nyata. Bersama Roberto Mancini, mereka telah menandatangani pelatih berkualitas, dan karena uang yang dihabiskan di pasar, kualitas pemain dengan cepat membaik. Namun musim ini kembali berakhir dengan nil trofi. Musim 2010-2011 terbukti menjadi titik balik bagi Manchester City dalam banyak hal. Seperti biasa, City kembali menghamburkan uang kali ini dengan total nilai lebih dari 140 juta pound sterling. Dana tersebut untuk mendatangkan nama-nama seperti Yaya Toure, David Silva, Mario Balotelli, James Milner, Jerome Boateng, dan Edin Dzeko. Di bawah kepelatihan Mancini, penampilan City di Premier League meningkat secara drastis saat mereka berhasil finish di posisi ketiga, posisi tertinggi yang mereka capai sejak dimulainya Premier League. Ini berarti mereka juga memenuhi syarat untuk bermain di Liga Champions untuk kedua kalinya sejak musim 1968-69. Tetapi pencapaian terbesar bagi mereka musim ini adalah memenangkan Piala FA sekaligus mengakhiri 35 tahun puasa gelar. Pencapaian itu menjadi lebih manis karena City berhasil mengalahkan rival sekota Manchester United di semifinal. Carlos Tevez berperan penting selama musim ini dengan mencetak 23 gol di semua kompetisi. 20 gol diantaranya tercipta di Premier League, yang membuatnya meraih penghargaan sepatu emas Premier League yang ia bagi bersama Dimitar Berbatov karena perolehan gol yang sama. Joe Hart memenangkan penghargaan Golden Glove dengan menjaga 18 clean sheet. Sementara itu, Vincent Kompany dan Tevez masuk ke dalam tim terbaik tahun ini. Jelaslah bahwa tim ini berkembang dengan pesat, dan piala-piala yang didambakan oleh para pemilik klub akan segera diraih. Musim 2010-2011 adalah musim yang luar biasa. Bagi mereka, musim 2011-2012 adalah saat di mana mereka akan meraih segalanya. Dukungan finansial yang tiada henti saat City mendatangkan pemain seperti Gael Clichy dan Samir Nasri dari Arsenal, Stefan Savic dari Partizan, dan tentunya akuisisi terbesar mereka yaitu Sergio Aguero yang dibawa dari Atletico Madrid dengan biaya sebesar 36 juta pound sterling. Aguero membuat dampak langsung saat ia mencetak 2 gol pada debutnya dari bangku cadangan melawan Swansea. City memimpin klasemen hampir sepanjang musim, bersaing ketat dengan MU, termasuk kemenangan 6-1 yang luar biasa saat menjatuhkan MU di Old Trafford. Namun kemudian MU berhasil menyalip mereka pada pekan ke-28, dan beberapa hasil imbang serta kekalahan yang diterima City membuat MU memimpin. Tetapi kemudian 5 kemenangan beruntun telah membawa City dan MU menyamakan poin pada pekan terakhir musim ini. City unggul selisih gol yang berarti mereka hanya perlu menang melawan QPR untuk mengangkat trofi Premier League pertama kalinya dalam 44 tahun. Dikatakan bahwa uang tidak dapat membeli segalanya, dan secara adil telah menjadi bagian dari DNA Manchester City, sehingga menang melawan QPR yang terancam terdegradasi di kandang sendiri masih terasa berat. Dan itu terbukti karena meskipun mereka berhasil mencetak gol di awal pertandingan, mereka terlihat bermain dalam tekanan untuk bisa memimpin salah satu laga akhir paling dramatis di musim Premier League. City memasuki masa injury time dengan QPR membalikkan skor menjadi 1-2. Dan ketika mendengar kabar jika MU berhasil meraih kemenangan 1-0 di Sunderland, sesuatu yang ajaib terjadi di Etihad Stadium. Sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dengan hanya waktu injury time yang tersisa, Edin Dzeko menyamakan kedudukan. Namun hal itu tidak cukup. Dan kemudian saat menit ke-93,20 yang terkenal itu, Aguero berhasil mencetak gol penentu kemenangan. Gol yang juga telah membawa Manchester City untuk memenangkan gelar liga pertama mereka. Dan penantian selama 44 tahun untuk mendapatkan gelar liga pun telah berakhir. Setelah melewati musim yang bersejarah,
Manchester City memasuki musim 2012-2013 sebagai juara bertahan. Terlihat aura optimis berada di sekitar mereka. Sementara nama besar seperti Mario Balotelli pergi, klub tetap melakukan beberapa transfer besar, yang berarti Manchester City masih menantikan untuk mendapatkan lebih banyak piala. Mereka menyongsong musim dengan komposisi skuad yang terdiri dari Aguero, Yaya Toure, David Silva, Vincent Kompany, kemudian Zabaleta, yang ditambah beberapa pemain muda yang berpotensi seperti Micah Richards dan Jack Rodwell. Namun musim tidak berjalan seperti yang diharapkan semua orang. Awal yang lambat membuat Manchester City tertinggal di belakang untuk sebagian besar musim, dan tidak pernah pulih untuk kembali menantang Manchester United. Mereka berada di urutan kedua dengan selisih 11 poin. Ditambah lagi dengan penampilan buruk di Liga Champions, di mana mereka gagal memenangkan satu pertandingan pun untuk tersingkir sepenuhnya di babak penyisihan grup. Roberto Mancini berada dalam bahaya. Namun yang terakhir adalah Piala FA, di mana meskipun tampil bagus sampai partai final, City kalah dari Wigan Athletic, klub yang sama yang terdegradasi di Premier League musim ini. Dan kali ini tidak ada toleransi lagi bagi Mancini. Kemudian klub menunjuk Manuel Pellegrini sebagai manajer baru sebulan kemudian. Musim 2013-2014 di bawah asuhan Manuel Pellegrini terbukti sukses. Musim ini diwarnai dengan Carlos Tevez yang hengkang ke Juventus. Tetapi pemain seperti Fernandinho bergabung dengan klub. Meskipun mengawali musim dengan goyah, City kemudian mampu bangkit dengan spektakuler. Ini juga merupakan musim di mana City akhirnya mencetak lebih dari 100 gol di Premier League. Musim ini juga diingat karena kesalahan Steven Gerrard yang terkenal saat melawan Chelsea, yang secara efektif mengakhiri perjuangan Liverpool untuk Premier League. City akhirnya memenangkan gelar Premier League untuk kedua kalinya. Mereka juga memenangkan Piala Liga. Namun mereka dikalahkan oleh Barcelona di babak 16 besar yang berujung pada kekecewaan di Liga Champions. Namun dengan 2 gelar Premier League dalam 3 musim terakhir, sepertinya City telah memantapkan diri mereka sebagai penguasa Liga yang baru. Terlepas dari semua kesuksesan yang mereka miliki sampai sekarang, 2 musim berikutnya kurang menguntungkan bagi Manchester City. Gelontoran uang dalam jumlah besar terus berlanjut selama era manajerial Pellegrini. Namun sangat sedikit dari mereka yang mampu bermain dengan baik. City masih bergantung pada skuad peninggalan Mancini seperti Aguero, Silva, Toure, Joe Hart, Samir Nasri, dan lain sebagainya. Fernandinho merupakan pembelian yang bagus. Namun kelemahan di lini pertahanan masih tetap ada meskipun dilakukan beberapa perekrutan pemain di posisi bertahan seperti Bakary Sagna, Elia Guim Mangala, dan Martin Demichelis. City finish di bawah Chelsea dengan selisih 8 poin di musim 2014-2015 dan sekali lagi tersingkir dari Barcelona di babak 16 besar Liga Champions. City juga tampil horor di kompetisi piala dengan tersingkir di Piala FA dan Piala Liga. Musim ini mereka lalui tanpa piala, dan situasinya menjadi lebih buruk di musim berikutnya. Musim 2015-2016 Premier League dikenang karena penampilan ajaib Leicester City dalam meraih gelar juara. Namun musim ini merupakan musim terburuk yang pernah ditampilkan oleh Manchester City di Premier League sejak musim 2010-2011. Mereka mengakhiri musim dengan hanya 66 poin, merupakan yang terendah dalam periode ini. Penampilan City di Liga Champions lebih baik. Mereka memenangkan grup dan berhasil mencapai semifinal dengan mengalahkan Dinamo Kiev dan Paris Saint-Germain dalam prosesnya. Namun mereka kalah tipis dari Real Madrid, dan itu juga berarti Liga Champions masih terlalu jauh untuk tim ini. Tetapi kemudian mereka berhasil memenangkan trofi Piala Liga melawan Liverpool dalam drama adu penalti di partai final. Secara keseluruhan musim ini sangat mengecewakan, dan jelas bahwa ambisi klub yang tinggi sedikit terlalu berat untuk dipenuhi oleh Pellegrini. Sejak pengambil alihan klub oleh Abu Dhabi United,
pemilik baru telah menggelontorkan hampir 1 miliar pound sterling untuk transfer pemain, mendatangkan beberapa pemain terbaik di posisinya, memperbaiki stadion, dan membangun akademi yang sangat bagus. Namun mereka hanya memenangkan 2 gelar Premier League, 2 Piala Liga, dan 1 Piala FA selama 8 musim. Kesuksesan di lapangan tidak sebanding dengan investasi yang mereka lakukan. Sudah waktunya untuk naik ke tingkat berikutnya, dan mereka melakukan langkah tersebut. Pep Guardiola dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia sepak bola. Ia telah mengubah Barcelona dengan memenangkan 14 piala bersama mereka, termasuk 3 gelar Liga dan 2 gelar Liga Champions. Setelah cuti panjang 1 musim, ia bergabung dengan Bayern dan menemukan lebih banyak kesuksesan dengan memenangkan 3 gelar Bundesliga berturut-turut. Ketika Pep Guardiola diumumkan sebagai manajer baru Manchester City, beberapa orang meragukan akan keberhasilan taktiknya di liga yang mengandalkan fisik seperti Premier League. Jika Manchester ini memiliki kualitas pemain seperti klub-klub Pep sebelumnya seperti Barcelona atau Bayern Munchen, mungkin akan menepis semua keraguan. Namun ada juga nada optimisme di antara para fans yang yakin jika pemain-pemain seperti Aguero, David Silva, dan Kevin De Bruyne memiliki kualitas yang cukup untuk berhasil menjalankan taktik Guardiola. Lalu bagaimana dan apa yang terjadi pada Manchester City setelah kedatangan Pep Guardiola akan kita bahas pada video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi kelanjutan kisahnya. Sampai jumpa di video berikutnya.